Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kewirausahaan mau mewawancarai pewirausaha. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan nama kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Mauli Dede Khairiah, NIM 123. Saya Sinung Faisal Johari, NIM 2018 33 130. Saya Sansab 18 33 134. Saya Jemfarwan Ibrahim. Ibrahim NIM 2018 11 250. Boleh Bapak berkenalan terlebih dahulu mengenai nama Bapak, pekerjaan Bapak, seperti itu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ardiansyah. Bisa dimulai sekarang, Mbak Ida? Ya, ini sudah kami mulai, Bapak. Yang pertama, saya akan menanyakan apa nama usaha yang sedang Bapak jalankan ini. Nama usaha saya, nama brand saya Tenun Ikat Saya. Ya. Tahun berapa usaha Bapak ini berdiri? Tahun berdirinya sekitar 5 tahun sampai 6 tahun yang lalu. Berarti sekitar tahun 2015 ya. Sudah termasuk lama ya, Pak? Kalau dari jumlah karyawan dalam usaha Bapak? Kalau untuk jumlah karyawan masing-masing itu berbeda-beda. Ada yang karyawan untuk pembuatan dari bahan baku, terus karyawan untuk pembuatan barang jadi, istilahnya menjahit. Nah, itu sekitar ada 7 orang. Oh, terima kasih ya Pak atas informasinya. Setelah ini teman saya akan menyampaikan pertanyaannya lagi. Ya, baik. Maaf Pak, mohon bertanya. Ya. Bapak ini di bidang apa ya? Usaha saya di bidang fashion, Mas. Ya, fashion itu tenun ikat dari troso itu untuk dijadikan pakaian jadi bisa, untuk jadikan dekorasi juga bisa, dekorasi ruangan, atau bisa juga untuk untuk handicraft, untuk kerajinan misalnya buat kombinasi tas, kombinasi sepatu dan lain-lain masih bisa semua. Jadi meliputi fashion. Berarti jenis produknya itu kain ya Pak? Ya, jenis produknya kain tenun ikat. Kain. Bisakah Bapak menceritakan sedikit mengenai sejarah berdirinya usaha Bapak? Sejarah berdirinya, gini, kalau sebenarnya ini usaha sejak dari dulu dari orang tua saya. Nah, terus seiring berkembangnya waktu, mulai saya ikut terjun juga. Itu mulai tahun 2015. Awalnya ya sebenarnya sejak masih kuliah sih Mas, juga udah istilahnya marketing, juga ikut pameran. Nah, lama-lama akhirnya saya buat sendiri. Saya buat, kadang ada pesanan itu untuk pembuatan baju untuk wanita, untuk pria juga bisa. Terus kemudian saya juga ini untuk pembuatan dari mulai sejak benang sampai pengrajin penenun juga ada yang ngerjain. Awalnya kalau diceritakan memang berdirinya itu semula dari orang tua, kemudian saya kembangkan untuk diri saya sendiri.
Untuk marketing, dari marketingnya itu akhirnya saya membuat produk sendiri gitu. Berarti sekarang sudah membuat sendiri gitu ya, Pak? Sudah berdiri Iya. sendiri begitu. Heeh. Ya, terima kasih, Pak. Selanjutnya teman saya yang lain akan bertanya. Ya, Selanjutnya saya akan bertanya, Pak. ya silakan Mas. Bagaimana strategi dalam membangun usaha atau hal-hal yang dianggap penting dilakukan selama menjalankan usahanya, Pak? Kalau strategi yang menurut saya yang pertama adalah kejujuran, ketekunan, terus tidak mudah pantang ya intinya jangan terus misalnya ini buat ini belum laku terus mudah menyerah gitu. Kalau bisa terus dijalankan, ditekuni, sama intinya itu kejujuran, jangan buat kecewa orang lain gitu. Insya Allah nanti bisa dipercaya orang. Selanjutnya, kalau bagaimana cara Bapak dalam mengatur manajemen pemasarannya? Apakah online atau gimana? Ya, saya lebih mementingkan yang online. Online kan karena mencakup jaringannya lebih luas. Kalau online ada beberapa akun misalkan di Facebook, Instagram, ada di Shopee juga ada, terus di Bukalapak juga ada, sama di WhatsApp. Kalau WhatsApp biasanya memang buat story untuk langganan yang udah berjalan, nanti hubunginya kan lewat WhatsApp. Kalau yang baru kenal biasanya saya arahkan ke Shopee. Kalau Shopee masih tidak mau, saya kasih itu untuk sistem COD. Jadi sekarang kan banyak yang khawatir untuk ada yang penipuan atau bagaimana. Nah itu saya kasih sistem COD. Jadi barang diterima, baru mereka bayar. Kalaupun ada yang dia tidak cocok, saya siap untuk dikembalikan. Jadi semuanya sudah kenal dulu untuk online. Kadang ikut juga yang offline dulu untuk ikut pameran di mall-mall besar. Nah, biasanya ada event itu saya ikut pameran juga. Itu salah satu yang offline. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak dalam mengatur manajemen keuangan? Kalau untuk manajemen keuangan biasanya saya pasrahkan ke keluarga, ke orang tua, misalkan untuk modelnya sekian, terus keuntungan sekian, bagaimana bisa mengatur untuk model bisa kembali lagi dan menyisihkan keuntungan untuk menambah model berikutnya gitu. Kalau pada masa pandemi ini, apakah ada kenaikan atau Lebih rame yang online, lebih rame yang offline kan lebih sangat menurun. Soalnya juga event-event pemasaran di pameran juga tidak diperbolehkan. Untuk yang misalnya bertemu langsung juga ada batasannya. Jadi rata-rata memang online semua. selanjutnya akan dilanjutkan.
Maaf Pak, mau bertanya manajemen sumber daya manusia. Untuk mengatur manajemen sumber daya biasanya saya utamakan untuk yaitu tadi untuk kedisiplinan dalam hal untuk bekerja, terus kejujuran untuk itu apa karyawan untuk bekerja kan bagaimana dia harus jujur untuk mengolah itu apa barang-barang dari saya supaya tidak ada yang sampai terbuang sia-sia gitu. Biasanya saya lebih banyaknya itu ke penjahit. Nah, penjahit itu untuk memaksimalkan barang jadi, biasanya kan masih ada sisa-sisa sedikit, itu saya kumpulkan lagi untuk jadikan yang selanjutnya. Baik Pak, makasih. Selanjutnya, apa saja teknologi informasi yang digunakan dalam usaha Bapak? Teknologi informasi seperti internet yang saya gunakan untuk usaha, terus untuk desain juga teknologi saya pakai aplikasi desain itu untuk desain motifnya. Kemudian kalau untuk model-model biasanya saya cari di internet memang untuk model-model yang terbaru apa gimana, nanti saya olah sendiri untuk kombinasi dengan variasinya. Kalau usaha saya yang pakai teknologi memang jujur semuanya nggak pakai teknologi Mas, manual semua. Cuman yang pakai listrik cuman yang alat jahit saja. Yang tenunnya itu semua pakai tenaga manusia itu. Pakai alat tenun bukan mesin. Iya Pak. Untuk apakah dalam usaha Bapak pernah mengalami kegagalan atau kesulitan yang dialami selama menjalankan usaha tersebut dan bagaimana Bapak mengatasinya? Dalam usaha pasti memang ada sedikit yang namanya kegagalan, kecewaan ya. Kegagalannya itu biasanya orang yang pesan, setelah dipesan barang jadi, barang tak kirim, orangnya menolak. Nah, itu memang suatu resiko untuk dalam usaha. Yang penting tetap jangan menyerah, dicoba lagi. Pasti kedepannya ada jalannya lah. Barang yang kami buat pasti insya Allah laku. Nah, salah satu yang paling berat memang itu dia pesan. Soalnya saya sering kan tidak pakai DP. Saya sistemnya COD. Orangnya pesan, asal saya percaya. Setelah barang saya kirim, akhirnya ditolak. Nah gitu, kalau tidak itu ya, misalkan orangnya mau nerima, terkadang juga namanya kerjaan manusia pasti ada salahnya lah, ada kekeliruannya. Misalkan di penjahit, kalau ukurannya kurang besar atau kekecilan atau kebesaran atau ada cacat, ya mau nggak mau kita terima komplain, barang tak suruh kembalikan. Untuk menghadapinya ya memang bagaimana lah untuk konsumen itu agar tidak kecewa, ya kita ganti, terus kita kasih bonus tambahan supayanya untuk kedepannya dia tetap ngasih percaya kepada kita. Gitulah Mas. Untuk cara mengatasinya, bagaimana Pak? Untuk mengatasi yang itu, yang
kegagalan itu. Iya. Yang kegagalan ya, yang tadi yang saya maksud, untuk misalkan ada kecacatan produk, saya mengatasinya ya saya ganti yang lebih bagus, yang baru, terus saya kasih ini yang untuk penjualan ya, terus saya kasih bonus agar konsumen percaya lagi kepada kita untuk membeli ke depannya. Kalau yang kegagalan untuk produksi, sekarang saya lebih tingkatkan lagi untuk produksinya, ya saya ingatkan gimana yang kerja supaya lebih berhati-hati dalam bekerja. Kalau ada barang yang bagus, biasanya saya retur lagi. Untuk benang kan saya ambil dari luar, nah itu saya kembalikan untuk supaya bisa dikerjakan lagi gitu. Kegagalannya cuma di situ aja sih Mas. Kalau masalah yang lain-lain saya rasa cuman bagian untuk pemasaran sama produksi. Kalau kegagalan ya saya buatkan lagi. Kalau misalkan dalam arti kegagalan tidak bisa dikerjakan, untuk yang bisa dikerjakan gitu. Baik Pak, terima kasih banyak. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan teman saya. Ya, Mas Rangga. Selamat pagi Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan Mas Reza. Dalam usaha Bapak, keberhasilan apa yang telah dicapai selama menjalankan usaha? Ya, untuk selanjutnya, bagaimana Gimana Mas? Ya, untuk selanjutnya, bagaimana harapan yang dicita-citakan di masa depan pada usaha Bapak? Yang saya cita-citakan adalah untuk lebih mengembangkan usaha saya agar lebih besar, lebih maju. Nah, ini kan usaha saya kan berkaitan dengan seni, istilahnya seni lah. Orang ini fashion, terus juga ada budaya juga dari pengrajin, dari motif asli juga Indonesia. Harapan saya untuk kalangan anak muda maupun orang dewasa lebih menyukai produk asli yang terbuat dari Indonesia. Harapan saya juga itu untuk istilahnya biar produk saya lebih terkenal gitu. Tidak cuma produk saya, produk seluruh desa Troso bisa lebih dikenal di seluruh Indonesia maupun di mancanegara gitu. Ya. Selanjutnya, apa rencana yang dilakukan untuk memenuhi harapan tersebut, Pak? Rencana yang saya lakukan agar untuk dikenal, memang untuk dikenal ya kita kasih iklan, kasih informasi yang lebih luas untuk jaringan-jaringan di luar sana. Kita kasih ya pengenalan, memang pengenalan. Salah satunya itu juga saya mengikuti pameran juga di Sumatera. Akhirnya orang yang dari Sumatera, yang dari orang Batak akhirnya tahu, oh di Jepara ternyata ada produk yang seperti tenun. Soalnya di sana juga ada
Kayak sepertinya di Sumba itu ada motif Sumba juga tenun juga, yang di Batak di Palembang juga ada tenun. Nah, akhirnya mereka tahu kalau di Jepara itu ada tenun yang namanya tenun ikat roso. Ya, dari situ berkembang, beberapa juga ada pesanan yang salah satu usaha yang dilakukan rencana ya itu kita pasarkan secara online, juga mengikuti pasar offline yang didukung dari EO Event Organization gitu, mengikuti pameran. Gitu sih Mas yang saya rencanakan. Dari target pembuatan per hari berapa, Pak? Target pembuatan per hari untuk bahan untuk yang siap ditenun ya, untuk yang siap ditenun supaya jadi hanya manual. Nah, satu hari bisa jadi satu. Untuk kemeja ya satu hari lebih sedikit lah, soalnya untuk sama tingkat terapnya juga ditingkat. Ya, makasih Pak. Mas Reza. Sesi wawancara hari ini telah selesai, Bapak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika dari kami ada kesalahan kata atau tutur kata yang salah, mohon dimaafkan ya Pak. Ya, Mbak Ida, terima kasih juga sudah berkenan untuk menanyakan masalah produk, termasuk ini juga salah satu rencana saya bisa memperkenalkan produk dari saya gitu. Ya Pak, saya akan menutup sesi wawancara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Terus misalkan ini untuk tugas, hasilnya juga nanti sesuai yang diharapkan lah gitu ya. Iya Pak, terima kasih.